Selamat pagi, para mahasiswa. Pada hari ini, pertemuan kelima, kita akan membicarakan tentang hukum Newton, hukum-hukum gerak dari Newton. Hukum pertama dari Newton, ya, itu bercerita tentang hukum keadaan tetap atau keadaan diam. Apa yang dinamakan sebagai diam itu adalah keadaan di mana kecepatan pada kerangka acuan yang sama, kecepatannya konstan, sehingga kita akan dapat merasakan bahwa keadaan itu menjadi diam. Jadi benda dalam keadaan diam, yang benar-benar diam, itu tidak ada. Diam relatif terhadap sesuatu. Nah, di sini karena kecepatannya konstan, maka relatif terhadap kerangka acuan yang konstan. Seperti kita di dalam kereta. Misalkan kita naik kereta, di dalam kereta, maka kita akan merasakan semuanya menjadi diam. Di dalam kereta kita bisa melihat kursi diam. Karena kecepatan kursi dan kereta itu mempunyai kecepatan yang sama. Beda halnya dengan kerangka acuan yang berada di luar kereta. Dia akan melihat kereta tersebut, kursi di dalamnya, dan orang yang ada di dalamnya juga mengalami pergerakan. Itu hukum pertama dari Newton. Sehingga kalau kecepatan konstan, otomatis percepatannya adalah 0. Ya. Jadi benda diam itu apabila kecepatannya konstan atau percepatannya 0 pada kerangka acuan yang sama. Selanjutnya, hukum kedua Newton ini mengenai tentang gaya yang dihasilkan dari massa yang mempunyai suatu percepatan. Jadi kalau massa suatu benda mempunyai massa dan mempunyai percepatan, maka dia akan mempunyai gaya. Tapi kalau percepatannya 0, maka gayanya tentu saja akan tidak ada atau 0. Ya, jadi dalam hukum kedua Newton, gaya dirumuskan sebagai massa dikalikan percepatan dari benda tersebut atau massa tersebut. Kalau kita melihat, kalau kita percepatannya tadi itu makin cepat, maka gayanya akan menjadi semakin besar. Kalau percepatannya itu konstan, seperti gravitasi, maka gayanya itu akan konstan. Akan tetap. Selanjutnya kita akan, kalau gaya itu sama dengan massa kali percepatan, tentu saja kita bisa juga mencari percepatan suatu benda itu dengan cara membagi gaya dengan massa dari benda tersebut.
Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai hukum ketiga Newton. Di sini hukum ketiga Newton kan bila kita melihat dari interaksi antara dua body ya dalam interaksi dua body, jika body A ya itu menekan dengan gaya ya, ke body B ya, maka body B juga akan menekan gaya ya supaya diam ya, kepada body A sebesar gaya yang sama. Tetapi arah gayanya itu berbeda. Jadi hukum ketiga Newton ini bercerita mengenai hukum aksi reaksi. Kalau kita menekan teman itu agar teman tersebut tidak bergerak, maka si teman juga akan menghasilkan atau mengeluarkan gaya yang sama ya untuk menekan body A tadi ya dengan gaya yang sama tapi arahnya berlawanan. Ya. Itu yang dibahas dalam hukum ketiga Newton. Selanjutnya kita masih ke dalam hukum ketiga Newton. Di sini dicontohkan misalkan kalau anak melompat di tembok ya dalam menepati tembok kemudian jatuh ke bumi sebesar W atau berat ya. Beratnya itu adalah masanya dikalikan masa dari anak tersebut dikalikan dengan gravitasi. Gitu. Nah, gravitasinya itu akan menekan ke atas sebesar terhadap anak ini sebesar gaya V juga, gitu ya, sebesar gaya V juga. Selanjutnya untuk penjelasan masuk ke materi tentang conservation of momentum atau hukum kekekalan dari momentum, bahwa momentum total ya itu dari sistem yang tertutup itu mempunyai hubungan ya interaksi yang sama itu total momentum sebelum terjadi tumbukan itu sama dengan total momentum setelah terjadi tumbukan. Itu ya hukum kekekalan momentum. Jadi saya ulangi, hukum kekekalan momentum adalah total momentum dari sistem sebelum terjadi tumbukan sama dengan total momentum setelah terjadi tumbukan. Ya, selanjutnya contoh dari hukum kekekalan dari momentum di sini adalah contoh kasus misalkan bola A dan bola B ya. Di sini bola A mempunyai massa 2 kilo dengan kecepatan 3,8 meter per second arah ke kanan. Kalau arah ke kanan itu tandanya di dalam perhitungan nanti positif yaitu. Sedangkan bola B ya, masanya 3 kg, kecepatannya 4 meter per second arah kiri.
Ini sebelum terjadi tumbukan. Kemudian setelah terjadi tumbukan A dan B ini terjadi menempel satu sama lain, ya, melekat dengan kecepatan belum diketahui. Ya, ini yang kecepatannya belum diketahui atau dicari. Tentu saja saat melekat beratnya adalah 5 kg. Pertanyaannya adalah kecepatannya berapa setelah terjadi tumbukan. Kecepatan sesaat tepat setelah terjadi ketumbukan. Selanjutnya, perhitungan dari kasus ini, tumbukan. Total momentum sebelum terjadi tumbukan itu sama dengan total momentum setelah terjadi tumbukan. Persamaannya adalah kalau momentum kita definisikan sebagai P. P di sini itu adalah momentum A, ya, yang dirumuskan oleh massa A dikalikan kecepatan dari A. Kemudian momentum B, kan total momentum sebelum tumbukan itu berarti jumlahan antara momentum A dan momentum B. Momentum B itu sama dengan massa B dikalikan kecepatan B. Kemudian akan sama dengan total momentum setelah terjadi tumbukan. Nah, setelah terjadi tumbukan itu adalah momentum A, M, A tetap, tidak ada perubahan massa, dikalikan dengan kecepatan absen atau kecepatan setelah terjadi tumbukan. Ditambah MB dikalikan dengan VB, VB kecepatan sesaat setelah terjadi tumbukan. Dalam kasus ini, ya, kan terjadi tumbukannya, peristiwa tumbukannya A dan B ini melekat menjadi satu. Makanya kecepatannya A absen dan VB absen itu sama dengan sama, atau kita definisikan atau kita simbolkan menjadi V absen. Sehingga persamaan di atas ini bisa kita tulis menjadi MA-nya kan 2 kilo. Kemudian dikalikan dengan VA 3,8 meter per second. Kemudian masih dijumlahkan dengan MB 3 dikalikan dengan VB. VB-nya akan 4 meter per second. Hanya arahnya ke kiri. Nah, kita kesepakatan kalau ke arah ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Jadi karena kecepatan bola B itu ke kiri, maka kecepatannya ditulis menjadi minus 4. Kemudian sama dengan, nah di sini VA dan VB kan sama V. Maka bisa dikeluarkan dan sehingga MA ditambah MB 2 ditambah 3 5 dikalikan V absen. Setelah itu perhitungannya ini dilakukan perhitungan hasilnya minus 4,4. Kemudian sama dengan 5 V absen. Maka V absen itu atau kecepatan sesaat setelah terjadi tumbukan itu sama dengan minus 0,88 meter per second. Artinya apa? Sini negatif, tanda negatif di sini, ya. Setelah terjadi tumbukan, ya, itu arahnya bukan ke kanan tapi ke kiri. Jadi kalau gambar di sini arahnya kanan, tapi sebenarnya setelah terjadi tumbukan justru ke arah ke kiri nih kecepatannya. Ya.
Sekarang kita lanjutkan lagi. Berikutnya, ya, bagaimana kalau kasus tumbukan tadi kemudian menjadi kasus tumbukan yang dinamis sekitar nilai tertentu. Kemudian kita mencari rumus efektif dari kecepatan tersebut. Rumus efektif di sini artinya kita mencari rumus yang paling cepat, ya, yang bisa kita peroleh tanpa menggunakan bantuan kalkulator. Itu model rumus efektifnya seperti apa? Nah, di sini, ya, carilah rumus efektif dari kecepatan setelah terjadi tumbukan atau V absen bila kecepatan benda A, ya, VA di sini, VA yang ini sekitar 3,8 meter per second. Artinya kecepatan dari benda A ini bisa berubah, cuma berubahnya sekitar 3,8 dengan kelipatan 1,5 pada nilai tempat satuan. Ya, kemudian kita disuruh membuat tabel hasil. Nah, nilai tempat satuan berarti 1,5 ditempatkan di nilai tempat satuan. Sehingga nilainya kalau yang ke atas itu berarti 3,8 ditambah 1,5 atau 5,3. Ya, 5,3 meter per second. Itu yang atas, karena 3,8 ditambah 1,5. Kemudian yang sekitarnya yang di bawah, ke bawah itu berarti 3,8 dikurangi 1,5. Jadi nilainya 2,3. Itu. Jadi kecepatan di sini bisa berubah sekitar nilai tertentu. Maka untuk kasus dinamis di sini, rumus yang paling efektif itu yang diminta. Seperti apa? Bentuknya seperti apa? Nah, di sini bisa kita mulai dari mendefinisikan kecepatan A, VA. VA ini kan 3,8. Kemudian ditambah 1,5 X. X-nya mulai dari 0. X-nya 0, itu berarti 3,8. Kemudian X-nya plus 1, itu 5,3. Kemudian kalau X-nya minus 1, maka dia berubah menjadi kecepatannya 2,3, ya, meter per second. Nah, nilai X ini nanti di dalam tabel ini bernilai 0, kemudian yang tengah, kemudian 1, 2 yang atas, kemudian yang bawah minus 1, minus 2. Itu yang diminta untuk di dalam membuat tabel hasil. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, ya, kita bisa membuat rumusan seperti ini nih, yang sudah tadi juga sudah dijelaskan, yang bawah juga sudah, karena kecepatannya ini menyatu, ya, tergabung menjadi satu, massa A dan massa B, maka kecepatannya bisa dikeluarkan di sini karena sama, maka MA ditambah MP. Kemudian yang berubah di sini kan yang variabel VA kan, di sini VA. VA-nya dimasukkan ke sini. Ya, jadi 2 kali 3,8 ditambah 1,5 X. Kalau sebelumnya kan tidak dinamis, maka 1,5 X kan tidak ada karena X-nya nilainya 0. Ya, nah ini karena X-nya itu tidak hanya 0, maka tetap ditulis 1,5 X ditambah 3,0 kali minus 4. Sama dengan 5 V absen. Nah, hasilnya adalah setelah dilakukan perhitungan minus 4,4 ditambah 3X plus 5 V absen. Maka kecepatan absen, V absen di sini, itu sama dengan
minus 0,88 ditambah 0,6x. Ya, ini dibagi 5 semua. 4,4 dibagi 5, kemudian 3 dibagi 5. Hasilnya ini. Nah, kemudian ini dibuat menjadi rumus yang efektif dengan bantuan notasi pagar. Caranya dengan memasukkan nilai tempat yang sama. Jadi 0, minus 8 di sini sepersepuluhan dengan 6x. Nah, kemudian yang perseratusan tetap minus 8. Jadi ini rumus efektif yang ditanyakan. Ya, sekian nilainya 0, pagar minus 8 ditambah 6x pagar 1 minus 8. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan tabel hasil. Ya, dari kasus tumbukan ini, maka kita membuat tabel hasil. Tabel hasil kita ada 5 variabel, ya, 5 variabel mulai dari x0, ya, kemudian x-nya bisa ke atas 2, ke bawah 2. Di sini ke bawah 2, minus 1, minus 2, kemudian 1, 2. Nah, nilainya adalah saat ke bawah itu 2, yaitu minus 2, itu nilainya kecepatan A 0,8. Kemudian pada saat minus 1 kecepatannya 2,3, pada saat 0 3,8, pada saat X sama dengan 1 5,3, pada saat X2 itu 6,8. Nah, ini tinggal kita masukkan kecepatan absen atau kecepatan sesaat setelah tumbukan, kan dirumuskan, rumus efektifnya minus 0, pagar minus 8 ditambah 6x pagar minus 8. Ya, tinggal dimasukkan nilai x-nya. Saat x-nya kita 0, kita mulai yang di tengah di sini yang paling mudah, 0, maka di sini nilainya minus 0,88. Dan ini sama dengan kasus yang bukan dinamis, statis, yang tadi sudah juga dikerjakan sebelumnya. Nah, saat kita mau melakukan perhitungan yang dinamis, nah kita tidak perlu mengulang lagi dari awal, ya, makanya menjadi efektif karena kita tinggal memasukkan, kalau kecepatannya 2,3 berapa? Nah, kita tinggal langsung memasukkan nilai minus 1 ini ke persamaan yang di sini. Ya, minus 1, kemudian menjadi minus 14 pagar minus 8. Nah, di sini kan ada 1, pagarnya 1, berarti ini bisa dikeluarkan. Jadi bisa dikeluarkan satunya menjadi minus 1. Ya, dikeluarkan. Jadi menjadi minus 1,48. Ya. Jadi di sini ada minus 1, pagar minus 4, pagar minus 8. Nah, setiap kotaknya kan sudah negatif semua, sehingga bisa langsung pagarnya bisa dilepas langsung menjadi minus 1,48. Selanjutnya yang X sama dengan minus 2 itu adalah di sini 6 kali minus 2 kan minus 12 ya, ditambah minus 8 minus 20. Kemudian pagar minus 8. Nah, ini minus 2 juga bisa dilepas atau dikeluarkan. Karena pagarnya di sini 1, maka di sini juga dibutuhkan cukup 1. Sedangkan di sini ada 2. Maka minus 2-nya bisa dipindah ke depan menjadi minus 2,08. Selanjutnya kalau nilai X-nya sama dengan 1, maka kecepatan benda A itu adalah 5,3 ya, meter per second. Maka di sini menjadi 0, nah di sini dimasukkan angka 1. Minus 8 ditambah 6. Minus 2. Kemudian pagar minus 8. Nah, di sini kan
pagarnya 1, di sini 1, pagarnya 1, yang di sebelah kanannya juga 1, berarti tidak perlu ada yang dipindah. Sehingga bisa langsung dilepas pagarnya menjadi minus 0,28. Demikian juga yang di bawah di sini. Yang di bawah ini kalau Anda cermati, 2 dimasukkan, 6 kali 2 berapa? 12. Kemudian 12 dikurangi 8, 4. Pagar minus 8. Nah, di sini kalau dilihat setiap kotaknya itu masih ada perbedaan polaritas atau perbedaan tanda, maka kita bisa lihat di sini yang paling kiri itu adalah positif, maka ini bisa dirubah menjadi positif. Yang sini ya, minus 8. Kemudian 4 caranya adalah 4, dada 4 ini diambil 1, dipindah ke kanan, 10 menjadi 10 dikurangi 8, 2. Ya. Jadi 4 dikurangi 1 kan 3, satunya dipindah ke sebelah kanan menjadi 10. Karena menjadi membesar 10 kali. Dikurangi 8 menjadi 10 kurangi 8, 2. Berarti 0,32 meter per second. Ya, jadi di sini kalau Anda lihat di tabel, cara membuat tabel yang efektif juga. Kalau di sini sudah meter per second sudah ditulis di atas, seperti yang di sini juga kolom 2, maka yang di bawahnya satuannya tidak perlu ditulis kembali. Tapi ingat di dalam fisika itu harus ada satuannya di sini, ya. Tanpa Anda mencantumkan satuan, maka mempunyai makna yang berbeda, sehingga bisa salah tafsir juga. Sedangkan nilai X di sini memang tidak ada satuannya ya. Jadi tidak perlu diberikan satuan. Nah, kita lanjutkan kalau sudah di sini lanjutkan ke tugas. Ya, tugas di sini ada 3 untuk pertemuan ke-5. Ya, yang kasus dinamis tugasnya di sini kasus dinamis yang pertama adalah carilah rumus efektif dari kecepatan setelah terjadi tumbukan. Sekarang bila kecepatan B itu yang dinamis, kecepatan bendaannya yang statis. Ya, kecepatan B-nya adalah 4 meter per second dengan kelipatan 1,5 pada nilai tempat satuan. Semuanya sama ya, nilainya sama dengan yang soal, hanya yang berbeda adalah kecepatan di B itu dinamis sebesar 4 dinamis sekitar nilai tertentu yaitu sebesar 4 meter per second dengan kelipatan 1,5 pada nilai tempat satuan. Kalau nilai tempat satuan berarti kan jadi nanti persamaannya VB adalah 4 ditambah 1,5X. Sehingga kalau yang atas itu bisa 4 ditambah 1,5 sehingga 5,5. Jadi kecepatan benda B itu adalah 5,5. Tapi ingat kecepatan benda B ini kan arahnya ke kiri ya. Ke kiri. Jadi dalam persamaannya nanti nilainya negatif. Kalau yang bawah maka X-nya kan sama dengan minus 1. Berarti 4 dikurangi 1,5 yaitu menjadi 2,5. Arahnya ke kiri. Lalu buat tabel hasil serta bandingkan dengan Excel di sini. Ya, dibandingkan dengan Excel, perhitungan Excel. Jadi dengan hasil yang Anda peroleh dengan rumus efektif itu dibandingkan dengan perhitungan dengan menggunakan Excel. Nah, perhitungan yang menggunakan Excel ini adalah perhitungan sebelum dilakukan pembuatan rumus efektif gitu. Kalau kasusnya ada pendekatan dengan menggunakan deret Taylor berarti bandingkannya itu adalah sebelum dilakukan pendekatan.
Gitu. Tapi di sini yang nomor 1 tidak ada ya, menggunakan pendekatan dengan menggunakan deret Taylor. Kemudian yang tugas pertemuan kelima nomor 2 untuk kasus dinamis, nah, carilah juga sama rumus efektif ya dari kecepatan setelah tumbukan ya dalam meter per second. Nah ini kecepatannya yang diminta kan dalam meter per second. Bila kecepatan benda A, nah sini yang dirubah adalah faktor satuannya. Bila kecepatan benda A, ya VA itu sekitar 38 km per jam. Nah di sini ingat bukan meter per second tapi kilometer per jam. Dengan kelipatan 1 pada nilai tempat puluhan. Jadi nilai tempat puluhan di sini. Berarti persamaannya adalah kan VA berarti 38 ditambah 10X. Nah, cuma satuannya adalah kilometer per jam. Jadi yang atas itu menjadi 38 ditambah 10, jadi 48 km per jam. Kemudian yang bawah itu menjadi 38 dikurangi 10 menjadi 28 km per jam. Nah, kemudian karena yang diminta itu meter per second, Anda convert atau Anda ubah dulu, kemudian Anda ubah ke meter per second. Ya. Kemudian kecepatan B itu adalah 40 km per jam. Ya, arah ke kiri. Arah ke kiri tentu saja. Sesuai dengan soal yang sebelum-sebelumnya ya. Sesuai dengan gambar yang ada tadi. Jadi kecepatan B itu 40 km per jam ke kiri. Nah ini Anda convert juga ke dalam meter per second. Lalu setelah itu kalau rumus efektifnya sudah diperoleh, segera Anda buat tabel hasilnya ya. Nilai variabelnya ada 5 dari 0, 1, 2 dan minus 1 serta minus 2. Kemudian bandingkan dengan perhitungan dengan Excel. Apakah hasilnya sama atau tidak. Kemudian tugas berikutnya, tugas mandiri berikutnya itu adalah yang nomor 3 itu kasus dinamis. Ya, Anda suruh minta mencari rumus efektif dari kecepatan sesaat setelah tumbukan ya dalam meter per second. Bila kecepatan benda A itu 40 km per jam, ya 40 km per jam, berarti ini ke arah ke kanan ya. Dan VB ya itu sekitar 40 km per jam. Nah ini yang VB ke arah ke kiri. Dengan kelipatan 15 pada nilai tempat satuan. Jadi bisa 40 km per jam, bisa yang atas itu kalau tambah 15 ya. 55 km per jam, 60 km per jam. Kemudian yang bawah bisa 40 dikurangi 15, 25 km per jam. Kemudian dikurangi lagi 15 menjadi 10 km per jam. Arah ke kiri. Ya, dengan bahasa sama ya dengan sebelumnya. Buatlah lalu tabel hasil. Ya, serta dibandingkan dengan perhitungan Excel apakah sama atau tidak. Nah, tugas ini pertemuan yang kelima yang ada 3 tugas mandiri ya dikerjakan pada Excel pada sheet kelima atau kalau disingkat ya menjadi S5 di sheetnya itu. Karena semua tugas itu nanti akan diakumulasi dari tugas 1 sampai pertemuan ke-14, kita pertemuan 14 kali. Ya, akan diakumulasi sampai pertemuan ke-14. Jadi ada sheet
1 sampai sheet 14. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita bisa lanjutkan kalau gitu setelah tugas ini ya, materinya telah selesai, kita bisa fokus ke Anda bisa fokus untuk menyelesaikan tugas ini, jangan ditunda karena setiap pertemuan akan ada tugas kembali sehingga agar tidak memberatkan Anda. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan selalu.